Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan kamilan wa ja'ala as-salata 'imadad-dinil Islam وجعل الجهاد سبيل المؤمنين وجعل الجنة معادة للمسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati kepada segenap fadilatul habaib, para kiai, para asatidz, yang mohon maaf seandainya tidak saya sebutkan semua satu demi satu. Khusus guru kita tercinta Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, kemudian yang baru saja tadi menyampaikan tausiahnya Ustaz Zainal, kemudian juga Ustaz Zainuri, dan segenap para asatidzah yang lain yang insya Allah sama kita doakan mudah-mudahan beliau semua Allah panjangkan usianya, dimurahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, dan diistiqamahkan dakwahnya. Amin ya rabbal. Lebih khusus kepada segenap DKM Masjid Al-I'tisam yang sudah bersusah payah mengundang kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan berita panitia dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Lebih khusus kepada semua jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita bawa, duduknya kita semua di sini, Allah jadikan sebagai tambahan amal ibadah kita. Mudah-mudahan selesai majlis maulid ini Allah hapuskan dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, dosa para habaib, kiai dan ulama kita. Dan mudah-mudahan ya Allah wafatkan kami semua yang hadir suatu saat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ibadallah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibul A'zam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, dengan ibadah yang kita contoh, dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kita minta kepada Allah agar suatu saat nanti Allah izinkan kita semua untuk bisa berkumpul bersama dengan Nabi kita Muhammad. Ya Allah, izinkan kepada kami
berikan kepada kami kesempatan yang begitu kami nanti sebelum kami semua kembali menghadap kepadamu, agar kami mempunyai kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibadah Allah, kehadiran dan nikmat, malam ini kita kembali dikumpulkan di masjid ini untuk yang kesekian kali. Kenapa saya bilang kesekian kali? Karena saya husnudzan kalau bicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini masjid ini bukan tempat pertama yang kita datangi untuk memperingati Maulid Nabi. Betul? Kira-kira jamaah yang hadir Maulid ini cuma di masjid doang, apa di tempat lain ikut juga? Dan saya husnudzan dikarenakan sudah banyak majelis Maulid yang kita datangi. Saya anggap semua yang hadir sudah paham tentang makna dan tujuan daripada Maulid Nabi Muhammad. Saya ingatkan sekali lagi bahwasanya peringatan Maulid Nabi yang dibuat dimanapun, baik di masjid ini ataupun di masjid-masjid yang lain, ataupun di majelis taklim manapun, musola juga demikian, tidak ada tujuan dilaksanakan peringatan Maulid Nabi kecuali untuk mengajak umat Nabi kembali mencintai dan mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi kewajiban kita sebagai umat Nabi, satu-satunya manusia yang Allah jamin seandainya kita ikut dengan beliau akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah, yakni cuma baginda Nabi kita Muhammad. Semua para dai hanya mengajak umat untuk kembali mencintai Nabi Muhammad, bukan mencintai dai-nya. Termasuk saya nggak berani bilang kepada jamaah ikut saya akan selamat. Enggak, ikuti baginda Nabi kita Muhammad, dan semua ulama yang masih mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya mau ngejamin jamaah? Toh saya juga nggak tahu selamat apa enggak nanti di yaumul qiyamah. Makanya mudah-mudahan dengan kita kumpul kayak begini memperingati Maulid Nabi, suatu saat nanti kita bisa berkumpul langsung dengan Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal. Baik ibadah Allah, singkat cerita, sebagaimana satu ayat yang suka disampaikan di dalam peringatan Maulid Nabi, Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sudah hafal semua ini? Pastinya sudah hafal bahwasanya Allah sudah siapkan buat kita satu contoh yang terbaik dalam hidup kita, yakni Nabi kita Muhammad. Artinya ibadah Allah, semua yang ada di dalam diri Nabi Muhammad adalah contoh yang terbaik buat kita. Ibadah Nabi adalah ibadah yang paling baik. Sabarnya Nabi adalah sabar yang paling baik. Akhlaknya Nabi juga adalah akhlak yang paling baik. Betul? Betul? Baik. Sebelum kita ngomong panjang lebar, kalau bicara akhlak Nabi, karena kita kan diperintahkan buat ikut akhlak Nabi. Saya dari sekian banyak akhlak Nabi, saya nggak ngomong banyak, 3 aja. Ingetin baik-baik. Yang pertama, Nabi Muhammad ketika dihina pribadinya, beliau tidak membalasnya. Mana contohnya Habib? Ada satu kisah yang sudah masyhur di tengah-tengah kita. Ketika Nabi Muhammad berangkat ke masjid, kemudian beliau diludahi. Saya tanya, Nabi ngebalasnya? Bahkan satu ketika disampaikan ketika yang meludahi Nabi dalam keadaan sakit, Nabi jenguk dia. Dari akhlaknya Nabi yang tadi benci dengan Nabi Muhammad, akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad. Ingat baik-baik, yang pertama, Nabi ketika dihina pribadinya, disakiti pribadinya, tidak ngebahas. Yang kedua, ketika Nabi disakiti,
Nabi balas mendoakan yang menyakiti Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di Taif, beliau tidak disambut tapi disambut terluka Nabi Muhammad. Malaikat tidak mau tinggal diam. Malaikat tidak ikhlas melihat ada mereka yang menyakiti Nabi Muhammad. Malaikat mau ngebalas mereka, tapi Nabi tidak ngasih. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah, seandainya dari mereka tidak ada yang beriman, saya minta kepada Allah anak cucu mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaddusan bin ni'mah. Saat ini Taif semuanya beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi kalau disakitin ngedoa. Yang ketiga, Nabi ketika disakiti beliau balas dengan kebaikan. Ketika Nabi dicaci maki saat beliau menyuapi tukang minta-minta yang buta, besoknya Nabi tetap nyuapin dia, meskipun Nabi tahu ketika disuapin beliau akan dicaci maki. Itulah sebagian kecil dari banyaknya akhlak Nabi Muhammad. Yang ketiga, ketika Nabi disakiti, Nabi balas dengan kebaikan. Pertanyaan saya, kita yang udah ikut maulid di mana-mana, yang katanya cinta sama Nabi, yang katanya mau ikut akhlaknya Nabi, dari 3 akhlak Nabi yang tadi kita sebutkan, saya tanya, orang Ulu Jami ada di nomor berapa? Jawab. Nomor 1 mungkin nggak kita. Kalau kita disakitin, kita diam, bisa nggak begitu? Abong kalau kata Betawi. Modelan kayak kita disakitin, balasnya lebih. Bahkan kita kalau udah benci sama orang yang lain kita bawa. Lo jangan berteman sama anaknya si Maman, lo nggak temen sama bapaknya. Apa urusannya lo? Nomor 1 kita nggak masuk. Nomor 2 nih, mungkin di sini ada ketika disakiti, kemudian dia balas mendoakan. Bisa kita begitu? Bisa kita begitu? Satu ketika ada di grup RT informasi dari RT. Kata beliau, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada tetangga kita yang lagi sakit, udah seminggu nggak baik-baik. Tolong bacain suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, Allah angkat penyakitnya. Ternyata begitu kita baca, yang sakit musuh kita. Ada kita doain dia? Ada kita doain dia? Yang ada kita ucap dalam hati, kenapa nggak mampu sekalian? Nomor 2 kita nggak masuk. Oh, mungkin Ulu Jami masuknya nomor 3. Ketika disakiti, dibalas dengan kebaikan. Bisa kita begitu? Yang ada prinsip hidup kita, lo baik, lo jahat, lo lebih. Modelan gitu. Apalagi emak-emak nih. Emak-emak kalau udah benci sama temennya, luar biasa. Makanya Bu, nggak usah percaya sama besti-bestian lo. Biar kata besti juga suatu saat bisa nyakitin hati, betul? Betul? Tapi ibu nggak usah khawatir, ibu punya temen, punya besti, tapi ngecewain ibu, nggak apa-apa, emang perempuan kebanyakan begitu. Jangankan ame temen, ame laki aja begitu ya. Padahal laki yang ngasih duit, laki yang beliin baju, laki yang bayar COD-annya. Begitu laki punya salah, diapain? Diapain, Mbak? Ada bini model begitu tapi dari sekian banyak perempuan di sini yang jotek cuma dia doang aku. Bentar, gue mau tanya, yang tadi ngomong cekek lakinya yang mana tuh? Lakinya yang mana bang? Buat lakinya pesen gue 1, yang sabar ya bang ya. Deg-degan juga main cekek dong deh. Tapi saya nggak menyalahkan perempuan, Bu. Sebetulnya perempuan itu makhluk Allah yang paling gampang untuk dimengerti. Seandainya suaminya paham bagaimana mengerti istrinya, betul? Perempuan nggak minta banyak,
Bini kita cuma minta kita ini ngerti apa yang dia suka. Makanya bang, buat lu yang udah nikah, kalau lo mau hidup tenang dalam rumah tangga, ngertiin bini lo, simple udah. Gue kasih tahu rahasianya nih, bini-bini kita senangnya cuma dua. Yang pertama, kita punya bini senangnya ame. Tuh kompak jawabannya. Emang begitu modalnya dia. Abang mau mancing seharian, biar nggak diomelin bini, gampang. Sebelum mancing tinggalin 5 juta, tenang nggak bro? Tuh. Abang mau naik gunung sama teman-teman, mau curi motor seminggu, bini nggak bakal ngomel, asalkan sebelum berangkat tinggalin 10 juta, betul? Karena buat perempuan suami nggak penting, yang penting kelewatan lo. Laki juga nggak penting betul. Karena emang potretnya perempuan seneng ame. Oh, habis perempuan matret nggak ada. Perempuan nggak ada yang matret, yang ada lakinya medit juga setan. Betul? Perempuan bukan matret, mereka cuma realistis. Mereka mau tampil cantik depan suaminya kan butuh modal. Kan butuh duit bu ya. Kan dia cakep pakai skincare, masa mau pakai tepung? Boleh sih dia. Maafin bang, nggak ada sejarahnya suami yang menyenangkan hati istrinya rezekinya akan sempit, nggak ada. Semakin banyak suami membahagiakan istri, maka Allah akan semakin buka rezeki suaminya. Betul? Karena salah satu kehebatan perempuan, hebatnya istri, dia minta sama Allah bukan buat dia, tapi buat suami. Ya Allah sehatin suami saya, ya Allah panjangin umur suami saya, ya Allah kasih kerjaan yang baik suami saya, tambahin rezeki suami saya. Tuh hebatnya bini, dia minta bukan buat dia, buat ente. Makanya suami nggak boleh pelit sama istri, suami nggak boleh lupa dari semua yang suami punya dalam bentuk rezeki ada doa terima kasih buat istri yang mendoakan suaminya. Bisa jadi bang, termasuk gua yang ngomong nih, kita punya mobil, kita punya bandar, kita punya rumah, kita punya kerjaan, bisa jadi bukan karena usaha kita, tapi karena Allah mengabulkan doa istri kita. Betul gak? Bayangin bang, satu bini yang ngedoain kita berbanda, apalagi 4 yang ngedoain kita. Ya gantian. Masa lo boleh gue bela itu belain dia juga juga laki. Enak dulu. Saya jelaskan. Artinya ibadah Allah. Kalau kita sudah jadikan Nabi Muhammad contoh terbaik dalam hidup kita, semua yang kita lakukan adalah bersumber kepada baginda Nabi kita Muhammad. Saya nggak ngomong panjang lebar, termasuk salah satu yang kadang suka dilupa sama umat Islam. Nabi Muhammad bukan contoh dalam ibadah saja. Nabi Muhammad bukan cuma contoh dalam akhlak saja. Termasuk Nabi Muhammad juga contoh buat kita di dalam menciptakan dan menjaga persatuan antar umat Islam. Siapa Nabi Muhammad? Apa kata Allah? Faqala ta'ala, huwalladzina ma'ahu asyidda'u 'alal ruhama'u bainahum. Nabi tegas kepada non-muslim dalam bentuk ibadah dan akidah. Tapi Nabi sama-sama muslim saling sayang menyayangi. Kita beda. Kita ame non-muslim takutnya bukan main. Ame sama-sama Islam, main sikut-sikutan gak habis-habis sampai sekarang. Termasuk saya ulang lagi nih, masalah kita bikin maulid Nabi. Karena beberapa tahun ke belakang di sosial media mulai kencang lagi nih. Mereka yang anti maulid Nabi mulai kencang nyalain kita lagi. Padahal mohon maaf, yang mau bikin maulid foto terus bikin maulid, insya Allah banyak pahala di dalamnya. Karena saat ini kita sedang bergembira dengan nikmat Allah yang paling besar buat kita, yakni Allah hadirkan baginda Nabi kita Muhammad. Yang nggak bikin nggak apa-apa. Insya Allah kami para dai
tidak akan pernah mengatakan mereka yang nggak bikin maulid Nabi nggak cinta sama Nabi. Karena kami husnul. Mereka punya cara lain dalam mencintai Nabi Muhammad. Tapi tolong, yang nggak bikin jangan suka menyalahkan kami yang bikin. Perbedaan di tengah-tengah umat itu biasa dan kita sudah melaksanakan tiap hari. Contoh, seandainya umat Islam bisa menghormati perbedaan yang ada, maka akan tercipta ketenangan di tengah-tengah umat Islam. Tapi seandainya ada pemaksaan pendapat, akan tercipta perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah awal dari sebuah keberhasilan. Contoh, ini masjid Al-Iqtisam, kalau subuh pakai kunut nggak? Pakai kunut nggak? Pakai. Saya tanya, ketika imam kunut zaman kita nih, kira-kira ada nggak jamaah yang nggak kunut? Ada nggak yang nggak kunut? Ada. Kalau dulu nggak ada cerita. Yang namanya makmum, dia tahu kewajiban makmum adalah ikut imam. Dulu serentak, kunut semua. Tapi sekarang ketika imam kunut, jangan kaget, di belakang ada makmum yang nggak kunut. Oh subhanallah, meskipun ada perbedaan di tengah-tengahnya, tapi ketika dua-duanya bisa menghormati, selesai sholat, selesai doa, sampai bubar jamaah, itu ibadah akan tetap tenang. Tapi ketika ada yang maksa pendapatnya, saya yakin di tengah-tengah ibadah akan timbul perpecahan dan pertikaian. Contoh, misal besok pagi subuh di Al-Iqtisam ada 2 jamaah, yang satu kunut, yang satu kagak. Tiba-tiba imam selesai iktidal, dia angkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait. Yang kunut ikut imam, angkat tangan, amin. Yang gak kunut, diam. Tapi saat itu ada pemaksaan pendapat. Misal, begitu yang kunut ngelihat sebelahnya, dia gak angkat tangan, dipaksa buat diangkat. Saya tanya, berantem gak di situ? Berantem. Atau sebaliknya, ketika yang kunut ngangkat tangan amin, sebelahnya yang enggak, ditepak tangannya, bid'ah lo, unyang-unyangan enggak kan? Kenapa jadi berantem? Karena ada pemaksaan pendapat. Ini yang lebih banyak tengah-tengah kita ya ikhwan. Saya enggak khawatir dengan semua yang hadir, karena saya usulon, antum semua udah paham, antum semua udah kuat, enggak akan mungkin tergoyahkan. Tapi bagaimana anak-anak cucu-cucu kita nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bagaimana kita bisa ambil kesimpulan? Karena ternyata sampai dengan saat ini justru majelis-majelis ta'lim di tempat yang paling banyak ada ilmunya, kebanyakan yang hadir yang udah tua apa masih muda. Anak-anak kita kebanyakan kalau ngaji via sosmed, ngaji via YouTube, kalau diajak ke majelis ogah mereka. Makanya kebanyakan yang ngaji di majelis aki-aki semua ini. Tapi mohon maaf lahir batin, bagaimanapun juga saya selalu pengajian emak-emak. Pak, contoh emak-emak deh. Emak-emak kalau ngaji nggak banyak debat nih. Mau bikin pagi ayo yang datang rame. Mau bikin siang jadi yang datang penuh. Mau bikin malam sama. Bapak-bapak kalau mau ngaji debatnya doang yang rame. Kumpul di masjid, ya besok kita rapat bikin pengajian. Ada yang usul bagaimana kalau Jumat malam? Jangan, kenapa? Karena Jumat masih hari kerja, sampai rumah takutnya tengah malam macet di jalanan. Ya udah, bikinnya Sabtu malam. Jangan, Sabtu banyak kondangan, waktunya keluarga. Ya udah, bikin Minggu malam. Jangan, besoknya kerja takutnya pada nggak bisa ngaji. Akhirnya nggak ketemu, ketok palu. Kita bikin pengajian Minggu subuh, kan pada yang kemana-mana tuh. Setuju semua sepakat ketok palu. Begitu pelaksanaan pengajian, yang rapat nggak ada yang nongol. Emang sangkek pada model itu. Maka saya termasuk insya Allah dai yang nggak terganggu dengan ada anak-anak bocah. Saya masih bersyukur ya Allah ketika di masjid ada anak-anak bocah. Biar kata anak bocah banyak bercandanya, nggak apa-apa, kita aja yang maklumin. Sama kita yang banyakin sabar nasihatin dia. Khususnya buat DKM, ingat kita ini DKM bukan tentang tanah kosong. Jadi DKM nggak usah galak-galakan ke bocah. Bocah berisik main antem aja.
Jangan berisik, gua tabok lo. Apa-apaan lu? Ingetin dia, nasihatin dia. Yang namanya bocah emang dunianya begitu. Emang dia hobinya main. Kalau bocah ditakutin, besok kita mati. Anak bocah udah gede, nggak ada yang mau ke masjid. Diam lu. Yang mau ingetin bocah, yang mau nenek-nenek. Emang emak-emak latah awalnya. Iya. Bagaimanapun juga kita makin tua nanti, waman amil hununakismu, makin tua makin kurang kita. Habis itu kita meninggal. Kalau anak-anak kecil udah pada nggak demen ke masjid, besok siapa yang mau nerusin kita? Bahkan buat saya pribadi, masih mending anak-anak bocah dia ke masjid meskipun dia bercanda. Tinggal kita ingetin waktunya sholat. Habis itu jangan bercanda dulu. Sampai kapan? Sampai dia berhasil nggak bercanda ketika ibadahnya. Buat saya masih penting anak kecil yang begitu tapi dia masih mau ke masjid ketimbang tua bangka tetangga masjid nggak pernah ke masjid. Betul? Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu? Yang mana potongannya? Ke masjid kagak, jumbang kagak, masjid bikin maulid repot sendirian. Begitu mati pas bayang di masjid, usain aja hidup lu. Jangan ya kuat. Ya, kenapa saya Nabi Muhammad satu tokoh yang berhasil menciptakan persatuan? Tugas kita saat ini tinggal jaga persatuan umat is. Kalau kita nggak kembali kepada Allah dan Rasulnya, mau bagaimana Bu? Kalau kata bahasa sosmed, dunia udah tua, musibah udah di mana-mana. Betul. Kemarin saya sempat diwawancara di infotainment. Infotainment bertanya, Habib, kenapa akhir tahun identik dengan musibah? Saya bilang nggak ada hubungan musibah dengan akhir tahun. Musibah Allah mau datangin kapan aja bisa. Bahkan kalau selama ini ada penelitian, gempa bumi terjadi karena ada lempengan, ada patahan, tsunami sebabnya karena begini dan lain sebagainya. Allah tidak butuh sebab. Ketika Allah ingin turunkan musibah, Allah tinggal mengatakan kun. Tapi kalau mau diambil hikmah, kenapa begitu mau masuk akhir tahun begitu banyak musibah di tengah-tengah kita? Karena bisa jadi Allah sedang mengingatkan kepada kita, jangan sampai kemudian nanti pergantian tahun justru di mana tempat banyak maksiatnya, di situ ada umat Islam berkumpul dengan bangganya. Jadi besok akhir tahun nggak usah kemana-mana dulu. Lo mau kumpul-kumpul di rumah masing-masing udah. Lo di rumah muhasabah, hasibu qabla an tuhasabu, kata Nabi Muhammad. Kita bermuhasabah, hisab diri kita sebelum Allah yang menghisab kita. Apa bedanya Habib? Kalau kita masih bisa bermuhasabah, nanti malam nih sebelum kita tidur kita ngomong sama Allah, ya Allah, hari ini saya banyak bikin dosa ya Allah, dosa A, B, C, D. Kalau kita masih bisa bermuhasabah, masih nikmat buat kita. Di mana letak nikmatnya? Karena begitu kita ingat dosa kita bisa minta ampun kepada Allah dan besok tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang paling berat buat umat Islam ketika Allah yang sudah menghisab kita semua. Ketika Allah sudah menghisab kita udah nggak punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Kita udah nggak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Saat itu kita hanya tinggal mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita. Lagian kadang-kadang gue sedih, umat Islam yang dari Urujam ini kumpul semua, entah di HI lah, entah di Ancol lah, jauh-jauh macet, mau ngapain? Cuma belajar ngitung doang. Sebelum jam 12 kumpul semua di HI. Nanti masuk jam 12 ngitung dah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Habis itu ngapain? Tepuk tangan kayak bocah kan lu. Bocah. Tepuk tangan dulu nanti. Gak usah ikut gitu-gituan. Hakikatnya Bu, tahunnya bertambah, usia berkurang. Semakin nambah tahun, semakin nambah langkah kita menuju ke liang-lahan. Coba lihat saudara-saudara kita. Makanya mudah-mudahan mereka yang terkena musibah Allah berikan kesabaran dalam hidupnya. Baik yang di Aceh, baik yang di Medan, baik yang di Padang,
baik juga yang di Sukabumi atau di Garut, sebelumnya ada di Malang, erupsi gunung, kemudian pindah lagi ke Bandung, kemudian kemarin di Jakarta ada kebakaran, 22 orang meninggal dunia di gedung kantornya, kemudian kemarin ada anak SD lagi apel sekolahan tiba-tiba dihantam sama mobil MPG. Musibah udah banyak di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan semua yang terkena musibah, yang kehilangan harta bendanya, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Mereka yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah hapuskan dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan musibahnya sebagai penghapus daripada dosanya, dan Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Apa yang diajarkan Islam kepada kita? Dalam Quran dijelaskan sama Allah, wa basyirus sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Diajarkan kepada kita kalau ketimpa musibah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun di Indonesia umumnya kalimatul istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kebanyakan dipakai cuma pas kematian. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya beliau Al-Adhkar beliau mengatakan umat Islam dianjurkan mengucapkan kalimatul istirja seandainya dia tertimpa musibah yang paling kecil sekalipun. Bahkan Imam Nawawi mencontohkan kalau seandainya tali sendalnya putus, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ada begitu. Ibu bapak pulang ngaji, begitu pulang sendal suara bapak yang udah butut putus, kira-kira bapak ucapnya apa? Ada bapak ucap innalillahi ada begitu? Yang ada begitu apa kita diam? Suwe udah butut pakai puntas aja. Ya. Kadang-kadang kita nyampein begitu sama yang gak paham pun berat ya. Satu ketika teman ngasih tahu begitu, lu belum nengokin lo. Siapa? Lu si Fulan sakit lu udah seminggu, udah payah ada di rumah sakit lu, tengokin di. Kita ngucap nih. Innalillahi. Apa kata teman kita? Belum mati, PA. Kan begitu katanya. Padahal kalimat itu buat semua musibah silahkan diucapkan. Artinya ibadah Allah. Al-Imam Ali sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan tidaklah satu musibah Allah turunkan kecuali atas dosa yang kita perbuat, tidaklah satu musibah Allah angkat kecuali atas taubat yang kita punya. Oleh karena itu ibadah buat umat Islam, musibah udah banyak, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting jangan cuma rakyatnya, termasuk pemimpin-pemimpinnya, ajak mereka buat tobat kepada Allah, karena tidak mustahil setiap kezaliman yang mereka ciptakan dari kebijakan yang menyakiti rakyatnya akan mendatangkan musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tumben banjir bandang segitu gede yang dibawa ke pohonan, rame isu yang namanya pembalakan liar, illegal logging dan lain sebagainya. Kalau seandainya memang itu disebabkan oleh kelalaian manusia, karena kata Allah dalam salah satu firman-Nya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas, dan musibah yang Allah turunkan disebabkan karena kelakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan Allah sudah hentikan musibah di tengah-tengah kita, karena setiap dosa yang kita perbuat akan mengundang musibahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nanti pergantian tahun, akhir tahun miladiah, saat itu umat Islam banyak yang lupa, dengan kemudian dia bermaksiat kepada Allah, dia kumpul-kumpul, dia joget-joget, dia maksiat-maksiat dan lain sebagainya, dia bangga dengan dosanya dan dipertontonkan di hadapan Allah. Jangan kaget, akan lebih mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahadusan binikmah. Dari sekian banyak provinsi yang sudah terkena musibah, Allah masih jaga Jakarta sampai saat ini. Habib, Jakarta nggak mungkin kena gunung meletus. Habib, kita udah nggak punya gunung. Terakhir ada punya Gunung Agung, udah tutup pokoknya. Tapi jangan lupa ya ikhwan, kita punya lautan di Ancol. Kita masih punya angin yang bisa Allah tiupkan di tengah-tengah kita. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Sepele bagi Allah ketika Allah mendatangkan musibah ke tengah-tengah kita. Tapi ada satu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang bisa jadi pengingat buat kita.
Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan mengadab satu kaum di mana di dalamnya masih ada baginda Nabi kita Muhammad. Nabi udah enggak ada, sudah kembali menghadap kepada Allah. Bagaimana nasib kami umat Nabi Muhammad? Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan turunkan satu azab selama di situ masih banyak yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kegiatan-kegiatan kayak begini banyakin. Kenapa? Karena termasuk di kegiatan-kegiatan ini nanti akan ditutup dengan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih baik yang biasa bikin maulid-maulid, yang biasa bikin tahil-tahil, yang biasa bikin ratib-ratib, kalau juga dibantah dengan mereka, kita nggak mau berdebat. Antum mau tahu salah satu cara untuk menjawab fitnahan kaum Wahabi dan Salafi yang menuntut kepada kita untuk meninggalkan maulid dan sebagainya dengan menuding kita sebagai ahlul bid'ah? Kalau antum nggak mau berdebat karena mungkin keterangan ilmu, cukup menjawabnya dengan tidak pernah berhenti memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kampung kita ada yang nggak bikin tahlil, kemudian OC di mana-mana soal tahlil, bid'ah lah segala macam. Kalau antum nggak berdebat gampang, tetap bikin tahlil di itu kampung, tetap bikin maulid di itu kampung. Karena hati-hati, umat kita banyak yang awam, banyak yang kalau bikin sesuatu cuma karena ikut-ikutan. Lu kenapa bikin maulid? Habis bagaimana tradisi di kampung bikin, masa gua nggak bikin tahun ini? Lu kenapa nggak bikin tahlil? Mak gua dulu bikin, dia nggak bikin. Kebanyakan kita kayak begitu ya, kawan. Sementara mereka udah dipersiapkan dalilnya untuk mematahkan pendapat kita semua. Apalagi kalau sampai omongan begini nih, emang Nabi pernah bikin omongan itu? Kelihatannya baik, tapi jahat itu omongan tunjukkan kepada kita, seakan-akan yang kita bikin tidak mencontoh kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita, termasuk maulid Nabi yang kita buat. Kalau ada yang nanya, emang Nabi pernah bikin? Jawab, iya. Oh, Al-Iqtisam bikin maulid, siapa yang nontonin? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya lagi, mana dalilnya? Ketika Nabi Muhammad ditanya antaumi yaumil itsnin, tentang puasa hari Senin, Nabi Muhammad menjawab wa fihi wulidtu, saat itu aku dilahirkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi memperingati maulidnya bahkan lebih hebat dibandingkan dengan kita. Kita setahun sekali, Nabi setiap Senin dia peringati maulidnya, meskipun wujudnya dengan berpuasa. Bahkan sampai saat ini di tengah-tengah kita masih banyak umat Islam yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, dia berpuasa hari kelahirannya. Betul? Ada orang Jawa nggak di sini? Ada orang Jawa nggak? Coba yang Jawa angkat tangan, Jawa angkat tangan. Mana Jawa angkat tangan Jawa? Woi Jawa, mana Jawa? Saya biar kata Betawi, gue bangga orang Jawa. Kenapa? Orang Jawa saking uletnya, di belahan dunia mana aja ada di sini. Saya kalau ke Mekah, mukimin orang Indonesia yang tinggal di Mekah kebanyakan orang Jawa. 2 tahun yang lalu saya ke Belanda, sama banyaknya orang Jawa. Mungkin kalau besok di planet Mars ada kehidupan, bisa jadi ada migrasi juga di sana. Oh, orang Jawa kulitnya bukan main, masya Allah, kudu dicontoh dalam usaha. Beda Betawi, gue Betawi nih. Oh, kalau Betawi jangan tanya lu. Betawi paling nggak betah, pergi jauh dari ketek emaknya dah. Makanya Betawi gobok-gobok sibuk bawaannya. Saya ngomong berdasarkan pengalaman pribadi. Saya punya abah, ujit dari abah anaknya 10, ujit dari umi anaknya 13, abah keramat 4, umi keramat 3, dua-duanya di Kuitang. Dan ibu tahu, satu kampung kebanyakan saudara kita semua. Jadi kalau orang Jawa kalau lebaran, sebentar dia ke Bekasi, sebentar dia kemana segala macam, saudaranya mentah-mentah. Kalau Betawi nggak kemana-mana ya. Hari pertama ngejedok di situ semuanya kumpul semua muka kita. Sesuai dengan singkatan Betawi, Betah wilayah. Ya betul. Makanya nggak kemana-mana Betawi. Cuma setambeng-tambengnya Betawi, insya Allah masih kuat akidahnya, betul. Anak muda Betawi dia kata dia nggak ngaji, dia nggak puasa, dia nggak sholat. Begitu masjid diganggu, dia itu masjid sama dia. Dia kata gue nggak sembahyang, gue ganggu masjid gue tabuk gue, itu Betawi. Begitu maboknya bagaimana kata kalau pikirannya nggak sih semua ada mabok. Baik ya kawan. Di Jawa ada puasa hari kelahiran. Apa yang nama puasanya? Orang Jawa. Bahasa Jawanya puasa apa? Hah?
Weton apa wadon? Weton. Gue pahamnya wadon soalnya. Puasa weton, betul? Artinya masih banyak yang bikin. Makanya buat mereka yang gak bikin maulid Nabi, jaga kalian punya mulut, jangan gampang musuh umat Islam karena perbedaan khilafiyah. Ini kan yang kita setia, kawan. Ada satu kaidah yang mengatakan Rabbi ma'araf Rabbi. Kalau bukan karena ustaz kita, pembimbing kita, maka kita gak akan kenal dengan Tuhan kita. Saya pribadi, Bu, lo mau katain apa yang gue terima. Mau dibilang so tahu, gak ada ilmu ahlan wa sahlan. Tapi kenapa saya agak kenceng tahun belakangan dari soal ngomongin Wahabi ini? Karena mohon maaf, mereka sudah menuding orang tua-tua kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, habib-habib kita yang alim, yang saleh. Mereka tuding sebagai ahlul bid'ah. Ibu tahu di mana letaknya nanti ahlul bid'ah? Tempatnya ahlul bid'ah di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Secara tanpa sadar mereka kaum Wahabi yang ganti nama jadi Salafi saat ini menuding orang tua kita bakal masuk ke dalam neraka. Saya kasih contoh sederhana. Kalau misalnya tetangga bapak ngomongin begini, Pak, kenapa emak lo besok di neraka? Terima nggak begitu? Seperti itulah Wahabi kepada kita. Seperti itulah Salafi kepada kita. Makanya bagaimana jawabnya? Enggak, kita nggak mesti berantem. Cukup jawab dengan ilmu. Bagaimana dapat ilmunya? Ngaji. Jangan cuma bikin maulid kayak begini. Saya diwali dari Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf. Beliau pesan kepada saya punya orang tua. Saya diwali Habib Aidrus. Apa pesannya? Nggak banyak, ngaji. Kita kan enggak maulid penuh. Ngaji bagaimana? Gak usah jauh-jauh nih, yang malam ini hadir maulid, belum tentu besok subuh ada lagi di sini. Betul? Pak, lompongan maulid kayak begini, Pak. Ya Allah, ilmunya bisa Bapak comot-comot sesuka Bapak. Yang Bapak demen Bapak ambil, yang enggak Bapak buang. Tapi kalau di pengajian, itu ilmunya Masya Allah. Maka keharusan binikmah. Di sini masih banyak ulama-ulama kita. Berkhusus Tuan Guru Kiai Fakhrudin Al-Badari. Doakan beliau pada umur sahabat walafiat. Kita masih butuh ulama-ulama yang istiqamah kayak beliau ilmunya Masya Allah. Bahkan tadi saya bilang, saya minta supaya beliau bisa naik duluan. Karena kalau beliau naik duluan, saya masih bisa ngaji sama beliau. Tapi dari tawadunya beliau, enggak, saya suruh duluan, nanti beliau tutup doa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan beliau dalam menghadapi urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal alamin. Bicara persatuan umat Islam, saya kadang-kadang sedih. Umat Islam ini buat bersatu susah. Kemarin ada kejadian di Jakarta, seorang ojol meninggal dunia ketika dia ada di tengah-tengah demonstrasi. Masih ingat siapa namanya? Muhammad Affan Olnyawa, betul? Mudah-mudahan dia wafat husnul khatimah. Karena dari ceritanya dia orang baik. Beliau suka mencari nafkah buat orang tuanya, tapi takdir mengatakan lain. Saya ada ngambil pelajaran dari situ. Apa yang terjadi? Saat itu pelakunya bukan orang sembarangan. Yang melindas beliau itu orang yang punya pangkat, betul? Salah satu daripada anggota kepolisian. Tapi hebatnya persatuan ojol, begitu dia dengar di sosmed ada salah satu anak ojol yang meninggal dunia, enggak nunggu komando, enggak nunggu minggu depan, malam itu juga ojol dari mana aja datang buat nuntut keadilan atas temennya yang meninggal dunia. Meskipun mereka tahu ojol nggak punya senjata, yang mereka hadapi yang dia demo tempatnya polisi yang banyak senjatanya, tapi ojol nggak takut untuk menunjukkan persatuannya sama ojol. Di demo itu yang namanya kantor polisi, nggak cukup semalam 2 malam, bahkan kalau nggak salah sampai 3 malam. Saya bilang hebat anak-anak ojol persatuannya. Seandainya umat Islam punya persatuan kayak begitu, niscaya akan tercipta keadilan buat umat Islam di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, 6 tahun kemarin, ada kejadian, bukan lagi 1, tapi ada 6 santri yang meninggal dunia di KM 50. Itu anak-anak kita. Tapi apa yang terjadi ibadah Allah? Saat itu kemana umat Islam? Seandainya umat Islam yang begitu banyak, ketika dengar ada santri yang meninggal dunia, semua umat Islam kumpul kayak anak-anak ojol, datang sama-sama, akan tercipta keadilan buat mereka yang meninggal dunia.
Tapi sayangnya kita nggak begitu. Persatuan kita masih lebih kencang kalau bicara suku atau perkumpulan. Bicara agama belum tentu. Jadikan pelajaran buat kita. Ternyata salah satu kekuatan umat Islam yang ditakuti adalah ketika umat Islam bisa bersatu. Musuh-musuh Islam, mereka nggak akan mengatakan, hei umat Islam jangan ngaji, hei umat Islam jangan puasa, umat Islam jangan sholat. Enggak. Kenapa? Mereka tahu umat Islam nggak akan mungkin meninggalkan ibadahnya. Tapi ciptakan perpecahan di tengah-tengah umat Islam, maka dengan sendirinya umat Islam akan banyak meninggalkan persatuannya. Saya cuma pengen dengan maulid yang kita buat kayak begini, kembali kita jaga persatuan di tengah-tengah kita, insya. Karena tujuan maulid Nabi adalah kita mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah Allah, kalau udah Nabi yang kita ikut, selamat gitu. Jadi kesimpulan hidup kita saat ini, ayo kita jaga kita punya persatuan. Habib, apa sih yang bikin perpecahan? Yang bikin perpecahan adalah perbedaan yang dipaksai. Jadi kita sebagai umat Islam, kalau ada hal-hal yang bisa bikin pecah belah umat Islam, tinggalin. Yang bisa bikin bersatu umat Islam, jalani. Ente nggak bikin maulid nggak apa-apa, kami bikin maulid, udah nggak usah berantem. Yang penting ayo kita subuh sama-sama, zuhur sama-sama, jaga persatuan sama-sama. Yang kita ributin masalah khilafiyah doang. Bahkan mohon maaf, sebelum zaman kita udah diributin sampai udah pada meninggal semua, tetap nggak akan pernah ada ujungnya. Karena yang bikin pakai dalil, yang nggak bikin juga pakai dalil. Mau sampai kapan kemudian kita terpecah dan musuh bertepuk tangan atas perpecahan kita? Jaga persatuan kita, Pak. Termasuk salah satunya urusan nasab. Urusan nasab sampai nggak perlu jamin nih? Sampai nggak? Sampai. Saya nggak jadi masalah. Saya emang nggak mau ambil pusing, Pak. Jangankan cuma anak cucunya, bahkan Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling dicintai, manusia yang paling baik akhlaknya. Ketika beliau jadi Nabi, yang nggak percaya banyak. Yang bilang Nabi Muhammad pendusta ada, yang bilang Nabi Muhammad tukang mimpi ada, yang bilang Nabi Muhammad bukan Nabi banyak. Segitu nabinya. Bagaimana cuma anak cucunya? Maksud saya, kalaupun ada yang nggak mau percaya para habaib anak cucu Nabi, nggak apa-apa, silahkan pegang buat ente. Tapi jangan paksa orang lain untuk percaya dengan pendapat ente. Itu nanti akan timbul perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Saya Pak di sini. Ente mau panggil Habib ahlan wa sahlan, mau panggil Ustadz nggak apa-apa, mau panggil abang juga boleh, mau panggil nama gue nggak ngambek. Cuma satu saya minta, jangan pernah panggil gue pakai panggilan Mulyono. Jangan itu nama alamatnya bukan main bawaannya itu. Jangan ya. Artinya, ayo kita jaga kita punya persatuan. Makanya dengan momentum maulid Nabi ini kita ikuti ahad baginda Nabi kita Muhammad yang terakhir. Ayo kita sadari dosa-dosa kita kepada Allah. Kita ini kalau bikin dosa cepat-cepat minta ampun, jangan bangga. Bikin dosa jangan sombong. Kadang-kadang umat Islam bikin dosa sombong sih. Dari mana sombongnya Habib? Udah bikin dosa ditontonin, itu sombongnya umat Islam. Bo, lo juga sama lo. Gue gedek sama mak-mak orangnya. Mak-mak ngaji bikin dosa mahayu. Bo, pernah satu ketika saya ada undangan ngajak di Bekasi. Sebelum ngajak, saya makan bubur ayam tuh. Nyabu gue bagi-bagi bubur ayam. Di sebelah tempat saya makan itu ada lapangan kosong. Begitu saya makan, ada ibu-ibu nih, mungkin 5 atau 6 orang nih. Dan ini ibu-ibu udah gak muda lagi. Potongan ibu-ibu yang kalau ditinggal di musola gak ada yang godain nih. Apa? Expired katanya. Ibu tahu? Itu emak-emak segerombolan. Yang pertama dia pakai dress code, bajunya sama semua. Kadang-kadang yang gue ketek bajunya pakai legging semuanya pula.
Ya Allah, itu baju nempel sama kulitnya. Saya dulu punya nenek almarhumah Hajar Rodiah. Beliau suka ngajar juga. Saya waktu jadi cucunya beliau waktu masih kecil, kalau nenek saya tidak saya mau ngajar, saya suka minta duit sama beliau. Itu mohon maaf, habis minta duit, saya temenin saya punya nenek naik becak, naik bajai. Ibu tahu, begitu beliau mau naik becak, diangkat gomisnya, di dalam gomis nenek saya ada leggingnya. Saya sempat lihat nenek saya pakai legging, pakai dalaman. Hebatnya orang tua dulu, biar kata teknologi belum maju, nggak punya handphone, tapi orang tua kita masih bisa bedain mana yang namanya pakaian dipakai di dalam, mana yang dipakai di luar. Orang dulu pakai legging di dalam. Orang sekarang, kalau begitu pintaran mana? Dulu apa sekarang? Bu, itu nenek-nenek, mohon maaf yang udah kumpul. Di antara mereka ada satu yang mohon maaf dia gotong speaker aktif yang pakai roda, bukan yang kotak kecil, bukan gede kayak begini nih, digotong sama dia, ditaruh di tengah-tengah, yang satu nyalain speaker, yang satu masang tripod kayak begini, terus dipajang handphone di situ. Saya makan nggak kepo, depan makan gua sambil makan gitu. Begitu saya makan, apa yang terjadi? Itu emak-emak kompak di depan handphone, dinyalain TikToknya, itu nenek-nenek nyetel musik ngapalin goyang TikTok. Kalau tadi jadi tunjuknya gue setting ke nenek-nenek. Lo bayangin Bu, itu udah yang 3 kompak, atuh salah diulang lagi, 4 kompak, atuh salah ulang lagi. Itu sampai lagu nggak habis-habis, mau dimakan dari enak sampai lu. Jangan ketawa, lu juga pelaku lu. Kadang-kadang gue sedih sama perempuan, laki kawin lagi nggak ada yang ngasih. Laki nggak boleh kawin lagi, emang dia bisa adil. Perempuan nggak boleh berbagi, nggak apa-apa. Poligami juga bukan kewajiban, juga Pak, hati-hati Pak. Kalau mau kawin lagi, gentle, ngaku aja. Bini nanya, abang kenapa kawin lagi? Emang gue kepengen? Begitu. Jangan pakai ngomong, kenapa sih kawin lagi? Sunnah Nabi, apa lu abang-abang lu? Akibat kita suka gampang begitu, nanti mereka akan meremehkan daripada sunnah bagi dan jadi kita bertanya. Laki-laki nikah nggak bisa adil, nggak bakal bisa adil, perempuan nggak mau berbagi, nggak apa-apa. Mudah-mudahan suami-suami ibu bisa menjaga hati buat ibu semuanya. Cuma kalau bicara adil, jangan cuma laki yang dituntut adil, perempuan juga kudu adil. Zaman kita saat ini perempuan banyak nggak adilnya, lakinya nggak boleh berbagi, tapi yang punya laki dibagi, yang jadi punya lakinya dibagi-bagiin sama dia. Paham nggak lo? Paham nggak? Saya tanya nih, Bu, godaan perempuan itu mohon maaf bukan di wajahnya, tubuhnya. Lekuk tubuh perempuan itu godaannya Masya Allah. Sekarang saya tanya, ibu kalau senam pakai legging, baju senam, berbentuk nggak badan lu? Berbentuk nggak? Sekarang saya tanya, lekuk tubuh ibu punya suami, punya tetangga? Suami sama tetangga? Baik, yang kedua, godaan perempuan di goyangannya. Sekarang mau tanya, ibu kalau goyang itu, goyangan ibu punya suami, punya tetangga? Ya suami, kalian kita ambil kesimpulan yang pertama, lekuk tubuh seorang istri hanya untuk suaminya, goyangan istri hanya untuk suaminya. Pertanyaan gua, yang suka senam di lapangan pagi-pagi siapa? Bedek tuh. Kadang-kadang yang lebih ngeselin mandi senam pakai toa masjid. Ibu-ibu jangan lupa, ntar jam 7 kita kumpul senam di lapangan. Mau ngapain lu? Tanpa ibu sadar, ketika ibu berbuat demikian, ibu sedang pertontonkan setiap lekuk tubuh ibu dan goyangan ibu dinikmati oleh mata-mata yang bukan mahram. Bayangin berapa banyak dosa yang terbuat saat itu. Bukan gak boleh senamnya, mau senam silahkan. Ibu-ibu mau senam gak apa-apa, pinjam satu rumah tetangga yang ada lakinya, suruh lakinya. Semua masuk di rumah, kumpul perempuan semua, tutup pintunya, senam gak apa-apa.
Nggak usah cuma goyang-goyang, sampai patah-patah ini ambil resikonya. Kalau ibu kumpul di lapangan, ibu senang goyang-goyang dengan pakaian yang begitu melekat, yang begitu rapat badannya. Saya tanya, yang nonton siapa aja? Semua. Tukang ojek bisa lihat, tukang sampah bisa duduk anteng, aki-aki standby di pojokan. Yang lebih bahaya lagi, ketika di videoin, kemudian naik sosial media, berapa banyak juta mata hati yang memandang, semua itu akan mendatangkan dosa bagi pelakunya. Habib, rumah tetangga kami nggak ada yang gede, Habib kecil-kecil, ya udah senam di rumah. Kalau di rumah nggak enak, nggak ada yang nonton, laki lu suruh nonton. Besok minggu pagi nih, Bu, kan besok libur sekolahnya udah ambil rapot bocah nih. Besok ibu kasih duit bocah cepat, suruh ikan cupang di Bogor yang jauh. Ibu di rumah berdua sama suami dudukin di bangku. Bilang, Bang, tontonin, gue mau senam. Kalau suami nggak mau nonton, gampang ikat. Begitu suami ikat, ambil meja kecil, ambil speaker, ibu naik ke meja, nyalain speakernya, ibu senam depan suami, nggak jadi dosa. Lu mau pakai baju apa nggak jadi dosa. Dan suami nggak kemana-mana, nampak ibu nggak diikat nih. Begitu ibu mulai senam, insya Allah suami ngomong dalam hati, bini gua PA. Ya suami diikat apa nggak PA lu? Jadi jangan, ya makanya enggak tubuh Allah. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma karena niat sehat, tapi ujungnya maksiat kepada Allah. Tanpa kita sadar dalam Islam bukan cuma ada yang namanya amal jariah, tapi juga ada yang namanya dosa jariah. Makanya kejadian demi kejadian, musibah demi musibah yang sudah menimpa kita. Betul tadi apa kata Ustaz Jaina, tujuannya enggak lain agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata seniman, apa kata seniman? Mungkin Tuhan mulai melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu karena seniman yang ngomong, tapi masih ada baiknya. Tapi buat kita nggak ngomong kayak begitu. Kenapa? Karena Allah nggak bosan ngelihat kita. Allah nggak bosan dengan tingkah laku kita. Buktinya, meskipun kita berdosa, Allah tetap kasih nikmat. Besok kita minta ampun, berdosa lagi, Allah tetap kasih nikmat. Allah nggak pernah bosan sama kita. Tetapi yang betul buat kita, Allah bukan bosan, tapi Allah murka dengan tingkah laku kita. Makanya mohon maaf deh buat pejabat-pejabat, ya Allah, kadang-kadang ya udah nggak, kalau emang nggak mau bantuin, nggak usah nyakitin rakyat. Ini kadang-kadang pejabat digaji mahal-mahal, ngomong seenak goblek aja. Kadang-kadang ngomong banyak nyakitin rakyat. Awal kejadian bencana ada yang ngomong katanya itu kan besar cuma di sosmed doang, pala lu gedendul. Segitu banyak udah pada mati, 900 orang yang meninggal dunia. Itu yang mati manusia bukan binatang. Ngomongnya kadang-kadang pada seenaknya aja, semau-maunya aja. Artinya kalau emang kalian nggak bisa bantu, jangan sakiti rakyatmu. Karena setiap kebijakan mereka yang akan jadi penyebab, yang akan terkena imbasnya adalah rakyat. Kemarin kejadian di Kemayoran ada kalau nggak salah 22 orang yang meninggal dunia. Dan kemarin saya baca bosnya ditangkap. Kenapa ditangkap? Karena dianggap bertanggung jawab ada kelalaian di kantornya mereka. Kalau 22 orang ada yang ditangkap karena kelalaian, pertanyaan saya, kalau terbukti memang di Aceh, di Medan, kemudian di Padang ada kelalaian daripada manusia yang nembang pohon segitu banyak dengan semaunya, ada illegal logging, ada pembalakan liar, sehingga terjadi musibah menyebabkan 900 lebih anak bangsa meninggal dunia. Pertanyaan saya, kalau yang dua-dua ada tersangkanya, tinggal tentuin, tinggal cari, tinggal teliti siapa dari biang tadi daripada manusia. Mereka harus tanggung jawab atas begitu banyak rakyat yang meninggal dunia. Sedih Pak gitu Pak. Kalau bukan kita kembali kepada Allah, kepada siapa kita kembali. Makanya mudah-mudahan dengan kita bikin maulid kayak begini, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Bu, kita punya empati sama saudara kita. Meskipun kita nggak ngerasain langsung, tapi insya Allah kita bisa merasakan bagaimana kesedihan mereka.
Karena perumpamaan satu muslim kata Nabi Muhammad, ada satu wahid bagikan satu tubuh. Idza syaka minhu udun, kalau satu anggota tubuh sakit, maka yang lain akan ikut merasakan sakitnya. Sakitnya warga Aceh, mereka sakitnya gitu. Sakitnya warga Medan, Padang dan semuanya itu pun sakitnya gitu. Bagaimana kemudian? Yang pertama, doain mereka. Yang kedua, bantu mereka. Sedikit banyak, mungkin di mata kita sedikit, tapi buat mereka begitu berharga. Karena mereka saat ini kehilangan semuanya. Rumah yang mereka kumpulin duitnya habis saat itu juga. Saat itu mereka nggak mikirin apa-apa, Pak. Antum kalau lihat videonya, itu mohon maaf, mereka yang terkena musibah nggak mikirin apa-apa saat itu. Dia nggak mikirin rumahnya, dia nggak mikirin mobilnya, dia nggak mikirin handphonenya. Yang dia pikirin cuma satu, keselamatannya. Ambil hikmah buat kita. Di saat kita ingin mencari keselamatan di dunia, saat itu apapun yang bisa membuat kita bertahan akan kita lakukan. Mereka 2 hari nggak makan, mereka bertahan, tetap mereka lakuin. Yang penting mereka bisa selamat. Itu tindakan yang baik. Bayangkan Bu, kita sebegitunya pengen selamat di dunia, kita akan bertahan semaksimal kemampuan kita. Kita akan cari solusi agar kita selamat di dunia ini. Bayangkan, kenapa kita nggak begitu dalam rangka mencari keselamatan kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hidup di dunia ini cuma sebentar. Kita akan kekal nanti di akhiratnya Allah. Kenapa umat Islam nggak mempersiapkan dengan baik kematiannya? Kenapa umat Islam nggak melaksanakan maksimal apapun yang dia bisa untuk bekal di akhiratnya? Di mana nanti kita akan diminta pertanggungjawaban kita. Jadi bantu mereka yang punya duit, donasi kepada mereka. Habib, padahal kita ini lagi susah. Mohon maaf, kita bantu mereka, hakikatnya kita sedang membantu kita semua. Apa kata Nabi Muhammad? Man nafasa an mu'minin urbatan min ghabid dunya, nafasallahu anhu urbatan min ghabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang suka menghilangkan kesusahan mukmin dalam urusan dunia, maka Allah akan hilangkan satu kesusahan nanti buat dia di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar ya Allah, kami sadar ya Allah, sudah banyak dosa yang kami perbuat. Kami mohon kepada ya Allah, cukupkan musibah atas kami. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala kubla nuzulihi minas sabat. Dan mudah-mudahan lewat panggung-panggung kayak begini, di maulid kayak begini, akan dilantunkan doa-doa kepada Allah, di mana kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma buat kita, tapi buat semua umat Islam yang ada di tengah-tengah kita. Yang mudah-mudahan program ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat nanti mudah-mudahan ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.